Salam jumpa sahabat muda, saya Buder Sunari SY dari Pasturan Sanata Dharma. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang persiapan Natal dalam masa Advent bersama mereka yang tersingkir. Siapakah mereka itu yang tersingkir? Orang-orang yang kehilangan hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk bersuara, hak-hak untuk belajar, hak untuk mengungkapkan pendapat dan macam-macamnya adalah mereka orang-orang yang tersingkir, dan lama-kelamaan orang-orang ini akan menjadi orang yang miskin, orang yang lemah dan tertindas, dan juga ada kelompok orang yang sejak awal, sejak lahir tidak mempunyai kemampuan untuk bersuara, bertindak, dan untuk beraktivitas karena dia misalkan terlahir dalam kondisi cacat. Inilah yang perlu kita dampingi. Biasanya disebut kelompok KLMT, kelompok lemah, miskin, tertinggal, dan kelompok disabilitas. Mereka adalah kelompok yang perlu perhatian secara khusus. Untuk melihat kenyataan itu, kita harus mempunyai cara pandang yang baru, cara pandang Allah. Kita bisa merenungkan atau mengkontemplasikan kisah penjelmaan ketika Allah melihat keadaan dunia yang kacau, yang ada macam-macam ketidakberesan, maka Allah mengutuskan putranya untuk hadir, lahir di dunia dan menjadi penebus kita. Kejadian ini nanti yang kita tunggu-tunggu dalam peristiwa Natal. Nah, dalam persiapan Natal ini kita mempersiapkan dengan berbagai permenungan, salah satunya dalam memperjuangkan keadilan bersama mereka yang tersingkir. Kelompok-kelompok seperti itu dengan cara pandang Allah, maka kita bisa akhirnya menentukan bagaimana kita merasakan, bagaimana kita melihat, bagaimana kita bertindak, supaya apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan keadaan mereka yang tersingkir, untuk menemani dan memperjuangkan kehidupan mereka. Apakah dengan tindakan kita kemiskinan, kelemahan, dan juga penindasan, orang-orang yang tertindas dan disabilitas itu akan lenyap dari dunia ini? Penderitaan itu bisa habis karena tindakan-tindakan kita? Tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa kita bisa mengatasi segala kelemahan-kelemahan tadi. Tetapi kita belajar dari pengalaman Ibu Teresa bahwa bukan hasil, tapi kesetiaan melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya mereka bisa mempunyai kehidupan yang selayaknya. Cara pandang Allah inilah yang perlu kita mohon rahmat supaya kita mempunyai kemampuan untuk melihat, merasakan, dan bertindak dengan cara pandang Allah seperti ini. Ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan terus-menerus supaya kita mempunyai kemampuan cara bertindak Allah. Dan untuk kaum muda, kalian adalah kelompok yang punya kemampuan lebih, punya kesehatan, mempunyai ilmu,
Dan untuk mereka itulah kalian itu dituntut, dipanggil oleh dunia untuk mempunyai kesempatan melakukan tindakan-tindakan Allah itu. Dan dengan berbagai kesulitan, akhirnya juga kita berpasrah kepada Allah dan punya keyakinan bahwa rahmat Tuhan cukup untuk melakukan tindakan-tindakan baik, untuk mendampingi, untuk menemani orang-orang yang tersingkir tersebut. Maka kalian adalah orang-orang yang punya kesempatan lebih baik, lebih banyak untuk melihat kenyataan-kenyataan itu, terutama di dunia tempat Anda tinggal, di rumah, di pekerjaan, di tempat belajar, dan dimanapun kalian bisa melakukan perbuatan berbaik itu dengan ketekunan dan kesetiaan. Rahmat Tuhan cukup untuk kaum muda untuk melakukannya. Terima kasih.